Buat yang masih bertanya-tanya, akan gue kasih tahu cara kirim cerita. Tuliskan cerita kalian dan kirim ke email kita. Kalau sudah, tunggulah balasan dari kami. Hola, konnichiwa amigos, penonton setia Gue Punya Cerita. Kenalin nih, Satya, si cowok tampan. Hehehe, boleh lah ya sesekali gue self-claim. Biar ceritanya nyampe ke kalian dengan smooth, izinin gue buat ngasih tahu latar belakangnya nih. Gue tuh alumni santri di sebuah pesantren di Jawa Tengah. Ini ceritanya ya mungkin udah lebih dari 10 tahun yang lalu lah, pas gue masih SMA. So, gue mau ngajak kalian flashback menyelami kenangan gue. Dijamin seru! Jadi, waktu itu gue tinggal di sebuah asrama di pesantren. Kebetulan kamar gue tuh terbilang besar, yang bisa nampung 10 orang lebih santri untuk tinggal. Kita semuanya tidur di atas kasur tipis yang bisa digulung kalau lagi nggak dipakai. Semuanya tuh awalnya berjalan lancar. Anggap aja gue punya temen 3 yang bakal gue ceritain. Sisanya NPC lah ya, kasian animatornya. Hahaha. 3 teman sekamar ini namanya Dani, Lutfi, sama Aldo. Gue coba kenalin satu-satu ya. Dani ini anaknya sama kayak gue, tipikal santri yang gak alim tapi gak nakal juga. Ya hidupnya lempeng-lempeng aja. Tapi dia akhir-akhir ini suka angkat barbel 3 kilo yang dibuat dari kaleng bekas cat gicor. Haha, mungkin pengen jadi kayak cowok gym kali ya. Nah, kalau Lutfi ini anaknya pendiam, gerakannya lemot banget. Heran gue bisa ada anak selemot ini gerakannya. Bukan otaknya loh. Tapi setiap dia gerak tuh lemot kayak slow-mo gitu. Yang terakhir nih Aldo, dia hampir nggak pernah tidur di kamar. Bocahnya nomaden, pindah-pindah dan numpang tidur di kamar orang lain. Kadang juga tidur di masjid. So, udah kebayang lah ya ketiga teman gue ini. Sebagai santri, waktu malam hari habis isya tuh kayak waktu bebas kita buat ngelakuin banyak hal. Soalnya kegiatan ngaji udah beres. So, ada yang nyuci baju, ada yang belajar. Tapi nggak yakin sih kalau belajar. Hahaha. Ada yang ngobrol lah, atau kalau kayak gue mah main Facebook pakai HP. Eits, ini sih sebenarnya ngelanggar aturan ya. Soalnya di pesantren gue, alat elektronik khususnya HP itu dilarang. Nah, malam-malam kita tuh sebenarnya sama aja. Boring lah kegiatannya. Kegiatan anak pesantren gimana sih? Udah terjadwal, udah terstruktur, pasti bosen lah. Sampai suatu malam, gue baru sadar ada yang beda di kamar gue. Yap, ada lemari kayu gitu di ujung kamar. Gue nanya ke anak-anak, itu lemari siapa? Mereka bilang, itu Aldo yang bawa masuk. Dilihat-lihat sih, itu lemari normal ya. Cuma lemari dari kayu tua. Tapi kengerian dimulai dari sini. Malam itu, kita semua di kamar hahaha bareng. Bahkan, Dani masih sempat ngerjain salah satu NPC di kamar gue yang udah molor duluan. Dicoret-coret gitu mukanya. Kebetulan, gue di sebelah tuh NPC. Sebut NPC aja lah ya. Kalau gue sebut namanya kan kepanjangan. Wak, 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 wak. Nah, gue tuh di kondisi setengah ngantuk. Jadi tanpa sadar gue ketiduran di saat Dani ngisengin teman gue. Dan jedeng, tiba-tiba gue pindah alam cuy. Literally nggak di kamar asrama. Dan ini tuh di hutan tengah malam. Seolah-olah ini tuh POV gue. Jadi gue kayak ngikut aja gitu. Soalnya nggak bisa gerak juga. Kayak dikendaliin gitu. Anehnya, tiba-tiba ada laki-laki pakai pakaian serba hitam gitu, rambut gondrong, tahu-tahu nunjuk ke arah dahan pohon. Anehnya, POV gue bergeser, set ke arah tuh dahan pohon. Ada pocong nangkring woi, lusuh kafannya. Mukanya hancur gitu sambil senyum dia. Gue auto refleks kebangun sambil teriak, "Pocong!" Sontak teman-teman gue pada liatin gue dong. Bahkan teman-teman NPC gue yang tidur juga pada kebangun. Akhirnya gue jelasin deh apa yang gue alamin. Setelah kondusif, ya tidur lagi. Malam berikutnya, gue baru aja merem, tahu-tahu ketindihan. Mana gue tuh setengah sadar karena belum lelap tidurnya. Bahkan, gue masih sempat lihat Dani angkat-angkat barbel di samping kasur gue. Bawaannya gue tuh mau teriak, pengen ngode ke Dani tapi susah banget. Gue coba istighfar, dan akhirnya gue lepas dari ketindihan tadi. Nafas gue ngos-ngosan. Refleks Dani nanya dong. Ya, gue jelasin deh gimana barusan. Dia cuma ah-oh doang. Gue lanjut tidur lagi, dan Dani juga tidur. Nah, sekarang giliran gue yang kebangun karena gue denger Dani teriak. Mana semua pada kebangun ngeliatin Dani ngos-ngosan keringetan. Pas ditanya, ternyata dia habis gerindan juga. Semenjak itu, hampir tiap malam ada aja yang ketindihan. Ini mah udah gak beres. Tapi ya mau gimana lagi, kita masih belum tahu sumbernya.
Sampai suatu malam gue kebangun. Gue kaget bukan main, lemari kayunya Aldo ada di depan kasur gue. Gue awalnya mikir, dikerjain ini mah. Tapi gimana bisa nih lemari berpindah posisi? Bergeser sampai di depan kasur gue tanpa gue tahu. Harusnya sih berisik. Kalaupun diangkat tuh butuh lebih dari 2 orang. Dan mana bisa anjir bergeser. Orang kasur anak-anak tuh pada digelar di lantai berjejer. Gak ada space lewat cuy. Saking takutnya gue milih tidur. Paginya, tuh lemari udah balik ke posisi awal. Akhirnya, kita penghuni kamar udah pada rembukan dan sepakat. Nih lemari mesti dikeluarin. Tapi si Aldo yang punya lemari nggak setuju. Padahal dia aja nggak pernah di kamar. Dia nggak tahu apa yang kita alamin. Oke, kita ngalah aja. Males ribut. Malam berikutnya sih tenang. Kayak tumben gitu, nggak ada kejadian ketindihan. Nah, waktu malam itu nggak ada bocah yang di kamar. Posisinya lagi di luar semua di depan kamar. Kebetulan gue lagi ngobrol sama Lutfi sama Dani. Tahu-tahu, kompiang. Celengan dari besi punya Lutfi kelempar keluar pintu. Padahal itu ada di atas lemarinya sendiri. Kalau jatuh nggak mungkin kelempar keluar. Mana kita bertiga saksinya pula. Tapi itu semua bukan puncak kengeriannya cuy. Puncaknya tuh malam minggu. Jadi asrama gue tuh kebagi 2 bagian. Sisi depan dan sisi belakang. Yang tengah-tengahnya ada lorong penghubung kedua sisi asrama depan dan belakang. Dan masing-masing kamar punya akses pintu ke lorong. So, beberapa santri emang gak suka tidur di kamar karena gerah. Jadi pada ngegelar kasur di sepanjang lorong. Nah, bayangin kayak ikan sarden berjejer gitu. Kalau mau jalan aja kehadang kasur sama lautan manusia yang pada molor kan. Nah, malam minggu itu jam 2-an tengah malam. Bocah sekamar gue tuh denger ada suara anak kecil lari-larian bolak-balik di lorong. Sambil ketawa tiwi gitu. Pas dicek, kosong cuy, gak ada yang lari. Cuma sekumpulan santri yang lagi tidur aja. Terus tadi siapa woi? Anehnya, bocah-bocah yang tidur di lorong gak ada yang bisa denger tuh suara berisik anak kecil lari-lari sambil ketawa. Setelah desas-desus teror makhluk gaib ini makin gak beres, akhirnya kita lapor ke salah satu ustadz lah di pesantren gue. Akhirnya si Aldo diinterogasi dapat lemari dari mana. Ternyata ini diambil dari gudang gitu. Dan ya selama ini dia nggak izin ke pihak asrama. Padahal kalau mau lemari itu, izin dulu dan minta dicariin sama pihak asrama. Pasti nanti dikasih. Setelah tahu akar masalahnya, ternyata tuh lemari bisa dibilang angker. Akhirnya kita jikir bareng gitu malamnya biar nggak diganggu. Dan lemarinya dibalikin ke gudang. Semenjak saat itu, malam hari kita nggak pernah diganggu lagi. Dari sini kita belajar, jangan asal ambil barang yang bukan punya kita. Apalagi belum izin. Apalagi dari tempat yang nggak pernah kita jamah. Cerita ini masih gue ingat sampai sekarang. Meskipun gue udah bukan santri lagi. Ini salah satu kenangan memorable gue. Kalau kalian punya kenangan yang berkesan, cerita yang menarik, silakan kirim ke email di bawah ini ya. Atau kalian bisa isi Google Form yang ada di Instagram Gue Punya Cerita. Menarik. Jadi, apakah kalian yakin sedang menonton ini sendirian? Jika kalian suka, bisa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita.